Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sekitar 200 tahun lalu, anak-anak kecil di Thailand banyak yang sering main di area persawahan. Seperti anak kecil pada umumnya, mereka suka banget main becekan dan bersenda gurau di sawah berlumpur dan basah. Pulangnya mungkin bakal disabet sama ibunya karena bajunya kotor semua. Tapi di tahun segitu belum ada warnet untuk game mobile, jadi anak-anak cuma punya alam sebagai tempat bermainnya. Selain mainan di sawah, mereka juga punya mainan lain. Mereka gemar mengadu seekor jenis ikan kecil dengan warna menarik, tapi mentalnya selalu pengen buat adu mekanik. Sebagai seorang anak kecil, mereka pasti menganggap ngeliat ikan berantem adalah sesuatu yang seru, walau secara nggak sadar hal itu adalah perilaku yang kurang pantas karena menyiksa ikan. Sejarah Jepang berawal dari sesuatu yang sederhana, lalu berkembang menjadi besar dan lebih besar lagi beberapa ratus tahun kemudian. Hingga kini, ikan cupang dikenal dunia sebagai salah satu ikan hias paling populer. Inilah sejarah cupang dan segala macam keindahannya. Bab pertama, sejarah awal ikan cupang. Kegiatan anak kecil pada abad 18 di Thailand yang sering mainan cupang lama-lama nyampe beritanya ke kuping Raja Thailand pada saat itu, Raja Rama III. Yang awalnya cuma jadi mainan anak kecil, lama-lama peminat ikan cupang malah jadi orang dewasa karena ikan ini dinilai bisa membawa sebuah keuntungan. Pada saat itu, cupang dipakai untuk diadu mati-matian. Mereka dijadiin tontonan sampai pada akhirnya ada yang kalah dan menang. Setiap pertandingan yang berakhir dengan kekalahan dan kemenangan pasti mengundang keuntungan yang akhirnya menjadi awal dari praktek perjudian. Emang dasarnya di zaman itu hiburan belum banyak. Para pria dewasa akhirnya getol buat mainan cupang. Bukan buat dipelihara doang, tapi buat diadu. Mereka sampai ada yang mulai ngebreed ikan ini biar dapetin ikan dengan mental dan kemampuan bertarung yang bisa membuat pemiliknya mendapat banyak uang. Praktek sabung cupang ini masih digelar sampai sekarang di Thailand dan gak melanggar hukum. Cuma kadang panitia masih suka kucing-kucingan sama polisi yang datang buat menertibkan. Karena namanya mulai ngetop di masyarakat, Raja Siam mulai tertarik buat mengoleksi ikan ini serta menarik pajak buat para oknum sabung cupang. Menurut sang raja, sabung cupang udah bukan kegiatan iseng-iseng aja. Karena pada akhirnya banyak warga yang nekat menjadikan harta mereka mulai dari materi, rumah, sampai istrinya sebagai bahan taruhan. Semakin besarnya praktek ini, semakin besar pula uang yang berputar. Makanya sang raja langsung menarik pajak dari kegiatan perjudian tersebut. Nah, titik awal penyebaran ikan cupang ke seluruh dunia seperti saat inilah berawal dari pertemuan Raja Siam dengan seorang asal Denmark. Pada tahun 1840, Raja Siam ngasih ikan cupang kebanggaannya kepada Dr. Theodore Cantor, seorang fisikawan yang udah lama bekerja di benua Asia bersama British East Asia Company. Selama menghabiskan kehidupannya di Asia, Dr. Theodore Cantor sering nemuin banyak jenis hewan, terutama reptil. Beliau juga adalah penemu dari Channa Argus di India. Setelah berkunjung ke Thailand, Dr. Theodore Cantor diberi beberapa ekor ikan cupang oleh Raja Siam sebagai tanda terima kasih. Ikan-ikan tersebut lalu dibawa sang dokter kembali ke kampung halamannya, Denmark, buat dipelihara dan dipelajari. Selama 9 tahun, Dr. Theodore secara intensif mempelajari ikan ini. Seluruh fakta yang ia dapat lalu beliau tulis dalam sebuah artikel. Artikel ini lalu ia publis sekitar pada 1950, sekitar 10 tahun sejak dia diberi ikan tersebut oleh Raja Siam. Dalam artikel itu, Dr. Theodore memberikan nama Macropodus pugnax kepada ikan cupang. Beliau adalah ilmuwan pertama asal Eropa yang mengidentifikasi ikan cupang ke dalam ilmu pengetahuan. Di penjuru dunia lain, cupang juga udah mulai dibudidayakan dan dipasarkan. Tepatnya di Prancis dan di Jerman. Pada akhir abad ke-18, cupang diperkenalkan di Prancis dan Jerman. Ikan ini mulai diminati sebagai ikan peliharaan di sana. Lompat ke 50 tahun berikutnya, tepatnya di awal 1990-an, cupang akhirnya nyampe ke negeri Paman Sam setelah dibawa sama pria bernama Tate Regan. Sama si Tate ini, cupang diberikan nama Beta splendens yang masih dipakai sebagai nama ilmiah cupang sampai detik ini. Tapi, Pak Tate menyatakan kalau spesiesnya mungkin berbeda dengan ikan yang diidentifikasi sama Dr. Theodore. Jadi mereka nggak sikut-sikutan soal nama. Di Amerika Serikat inilah cupang mulai dibreed untuk mencari warna dan jenis agar terus mendapat varian dan jenis baru. Karena keterbatasan literasi dan pengetahuan, banyak orang yang mengira ikan-ikan cupang yang dipasarkan adalah jenis ikan yang berbeda. Karena warna yang beragam, jadinya orang sana mikir itu adalah spesies yang berbeda. Bab kedua, sejarah cupang di Indonesia.
Di Indonesia sendiri, cupang juga udah dijadikan aduan kayak di Thailand. Karena ya tahu sendiri, orang sini suka banget sama hal yang berbau baku hantam. Sejarah cupang baru tercatat sejak 1960, tapi saat itu ikan yang dipelihara masih cupang sawah. Yang warna-warni kayak sekarang belum ada. Baru di tahun 1970-an, para cupang impor masuk ke Indonesia. Pada era itu, cupang yang masuk memang nggak berbeda jauh bentuknya dengan cupang-cupang hias yang dipasarkan sekarang. Namun, citra mereka di masyarakat masih menjadi ikan yang seru buat diadu. Jadi, mayoritas penghobi saat itu ya memelihara ikan cupang untuk dijadikan atlet tarung bebas. Walau ikan cupang juga hidup di Indonesia, namun inovasi untuk mencari warna dan varian baru malah bermula di Thailand. Waktu itu Indonesia masih sering ngeimpor ikan cupang dari Thailand karena pasarnya masih kecil di sini dan belum banyak yang nge-breed juga. Tahun 1990-an muncul banyak cupang baru dengan warna dan bentuknya yang semakin menarik akibat boomingnya ikan ini sebagai tren baru. Walau muncul dengan bentuk dan warna yang lebih beragam dan terkesan baru, namun mindset penghobi saat itu masih menganggap cupang sebagai ikan aduan, belum dianggap sebagai ikan hias kayak sekarang. Fakta menarik, breeder asal Malaysia dan Singapura lebih cuan jualan ikan aduan daripada ikan cupang hias, karena ikan aduan sering tewas pasca bertanding. Karena tewas, jadi pemiliknya mesti beli lagi, dan beli lagi. Sedangkan cupang hias bisa bertahan 4 tahun, jadi sekali beli pemiliknya nggak akan beli lagi. Baru di awal tahun 2000-an, munculnya cupang hias dengan warna dan tampilan menarik mulai digilai para penghobi buat dipelihara. Citra ikan cupang sebagai ikan aduan mulai memudar dan akhirnya bergeser sepenuhnya menjadi seekor ikan hias. Cupang plakat awalnya masuk ke Indonesia dibawa oleh 3 orang bernama Henry Gunawan, Hermanus, dan Joti Atmajaya. Saat itu di Indonesia perang ikan hias lagi sengit-sengitnya berlangsung karena pada saat yang bersamaan Lohan juga lagi menjadi primadona. Plakat sengaja dimasukkan ke Indonesia untuk menyaingi pamor Lohan, soalnya dulu orang udah mulai bosan memelihara cupang lokal. Setelah eranya di tahun 2000-an berakhir, cupang gak lantas menghilang gitu aja. Pedagangnya masih banyak, walau antusiasme warga nggak sebesar di masa lalu. Kebangkitan ikan cupang adalah ketika pandemi datang. Pada awal tahun 2020, cupang sejarah ajaib kembali naik karena pandemi memaksa warga untuk berada di rumah aja. Karena kelamaan di rumah, banyak orang yang bingung mau ngapain. Karena bosan, mereka mulai melirik hobi sebagai pengobat jenuh. Makanya bisnis hobi saat itu lagi gila-gilanya. Cupang jadi salah satu komoditas yang paling laris manis dengan harga mencapai jutaan rupiah per ekor. Bab ketiga, apa yang membuat cupang meredup? Pasca mendapat popularitasnya lagi di tahun 2020, cupang mulai mengalami degradasi popularitasnya lagi. Di kala pandemi lalu, banyak masyarakat yang tadinya bukan penghobi ikan ikutan beli cupang sebagai penawar jenuh. Namun, ketika keadaan berangsur membaik dan menjadi normal, banyak orang yang akhirnya nggak lagi memelihara ikan cupang karena kesibukannya di luar rumah kembali seperti semula. Membaiknya peradaban malah memberi efek yang kurang enak bagi pedagang ikan cupang. Mereka yang dahulu bisa mengeruk untung jutaan rupiah, kini harus putar otak untuk memasarkan ikannya agar cepat habis. Namun, hal ini adalah sebuah fenomena biasa yang sering terjadi ketika ada suatu tren yang muncul. Ketika kejenuhan hadir, maka tren yang semula sangat digilai warga bisa berangsur memudar dan lama-lama menghilang. Tapi tenang aja, ikan cupang memang udah nggak jadi tren, tapi nggak serta-merta menghilangkan popularitasnya di kalangan para pecinta ikan hias. Ikan cupang masih sangat populer, namun nilai jualnya emang nggak setinggi dulu. Ikan cupang masih menjadi ikan yang banyak dijajakan di pasar ikan hias, contohnya di Jatinegara. Pedagangnya masih sangat banyak, begitu juga peminatnya. Orang masih memelihara ikan cupang walau secara angka memang menjadi lebih kecil. Kejenuhan dan kembalinya kesibukan mayoritas masyarakat menjadi biang keladi turunnya popularitas cupang. Lalu bagaimana caranya ya agar cupang bisa kembali ngetren? Naiknya popularitas ikan wild caught di komunitas Cana bisa menjadi sebuah opsi karena ikan cupang liar juga banyak yang tampilannya keren. Beta Chanoides, Beta Hendra, Beta Imbelis, Peaceful Beta, dan Beta Macrostoma adalah contoh kecil dari ikan-ikan cupang liar yang punya bentuk cantik dan menarik. Gak kayak ikan cupang biasa, beberapa jenis cupang liar ada yang bisa dipelihara bersama jenis ikan lain dalam satu akuarium. Pastinya, cupang liar atau wild beta bisa menawarkan hal baru, menghapuskan kejenuhan dari benak para penghobi ikan cupang yang selama ini merasa hobi mereka gitu-gitu aja. Kesimpulan,
Ikan cupang melalui banyak sekali peristiwa, dari awalnya cuma ikan yang dimainin sama anak kecil di sawah, sampai menjadi ikan yang sangat populer di seluruh dunia. Berawal dari sawah, kini mereka bisa kamu pelihara di akuarium rumahmu.